Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di kegiatan webinar ini dengan tema pemanfaatan laboratorium virtual dalam pembelajaran IPA atau Science di SMP dan SMA. Salawat dan salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang sangat penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu Guru, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Makmum Ashari, biasa dipanggil Pak Makmum. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di SMA Celebes Global School. Adapun mata ajar yang saya ajarkan adalah mata pelajaran biologi, dan di komunitas PMM ini saya bertindak selaku ketua komunitas belajar teacher trendy yang ada di PMM. Telah hadir di tengah-tengah kita juga pemateri yang juga merupakan salah satu guru di SMA Celebes Global School Makassar, yaitu Pak Hairil Arisandi SPD MPD. Kalau di sekolah kami memanggilnya Sir Hairil. Ya, jadi Sir Hairil ini merupakan salah satu guru fisika untuk jenjang SMA dan juga merupakan salah satu owner dari bimbingan belajar Adika Education yang ada di Makassar. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya mungkin persilahkan kepada Sir Hairil untuk memberikan informasinya terkait pemanfaatan laboratorium virtual dalam pembelajaran IPA. Oh, sebelum masuk ke pemateri, saya ingin bertanya Bapak Ibu yang ada di sini, apakah di sini Bapak Ibu di sini adalah salah satu guru untuk mata pelajaran IPA atau Science? Boleh raise hands, boleh jawab langsung, atau boleh bisa menulis di kolom chat. Ya, Pak Muji mungkin. Saya guru SD, Pak. Oh, guru SD. Kalau mata ajarnya, Pak? Kepala sekolah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Maaf juga Pak Makmum, saya guru SD juga. Apa Ya, boleh ikut di pertemuan ini ya? boleh, Bu. Oh ya, terima kasih. Ibu, guru apa, Ibu? Atau kepala sekolah SD juga? Enggak, saya guru kelas. Oh, guru kelas untuk kelas berapa, Bu? Ya. Kelas 3, Bapak. Oh, ya berarti masih tematik ya? Kelas 3 SD. Iya, masih tematik. Oh, ya. Kalau yang lainnya, ada di sini yang pengajar SMP atau SMA, khususnya untuk pelajaran IPA atau Sains? Ya, Ibu Rika. Boleh silakan, Bu Rika. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP, Pak. SMP di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Masya Allah, Kalimantan Barat ya. SMP, dasar pendidikan Ibu memang pendidikan IPA atau kan biasanya pendidikan IPA itu yang baru-baru ya. Untuk jurusan sekarang itu ada pendidikan IPA, tapi kalau yang dulu-dulu biasanya fisika, kimia, atau biologi yang diambil jadi guru IPA di SMP. Kalau Ibu? Saya fisika, Bapak. Oh, background-nya fisika ya? Berarti Ya. sama dengan pemateri kita hari ini. Baik, Sir Hairil, are you ready? Ya. Oke, Yes. time is yours. Salam kenal Bu Rika. Saya juga dari Kalimantan loh. Oh iya, Bu. Bu dari Kalimantan mana, Bu? Ya Kalimantan Barat, Bu. Adik saya ada di Mempawah itu. Oh, Masya Allah.
Iya. Salam kenal Bu, satu kabupaten dengan adik ibu saya. Iya, iya. Salam kenal. Baik, bisa saya mulai, Pak Makmum? Boleh, Sir. Pak Hairil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu hari ini walaupun secara virtual. Dan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam di mana kita bersama-sama berlomba-lomba, khususnya kita sebagai seorang pendidik, untuk mengajarkan kepada anak-anak didik kita sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Makmum sebagai pemateri dengan tema pemanfaatan laboratorium virtual pada pembelajaran IPA atau sains. Sedikit perkenalan dulu mungkin Pak Makmum. Nama lengkap saya Hairil Arisandi. Saya berasal dari kota Makassar, sama dengan Pak Makmum. Di sana saya sebagai guru fisika, pengampu untuk mata pelajaran fisika, jenjang kelas 10, 11, dan 12. Nah, adapun background pendidikan saya, untuk S1 saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, mengambil jurusan pendidikan fisika. Terus untuk S2 juga, ya, gelar MPD saya juga saya ambil di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan yang sama, pendidikan fisika. Nah, adapun selama aktif sebagai mahasiswa, sempat dipercaya sebagai koordinator laboratorium di jurusan fisika, khususnya di laboratorium fisika dasar, dan setahun kemudian juga dipercaya sebagai asisten laboratorium untuk fisika modern, yang mungkin khusus untuk guru-guru SMA itu ada di kelas 3, ya, pembelajaran kelas 3, materi-materi kelas 3 kalau sekarang. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Untuk menghargai waktu, mungkin saya langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit yang perlu mungkin kita garis bawahi atau kita memiliki pendapat yang sama, bahwa laboratorium virtual itu merupakan sebuah software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Nah, jadi intinya adalah lab virtual ini adalah sebuah modeling, ya, dari peralatan komputer yang secara matematis kita bisa sajikan dalam bentuk simulasi. Nah, power atau kekuatan dari laboratorium virtual ini sebenarnya adalah untuk membantu ataupun menunjang sebuah konsep atau materi ajar yang akan kita sampaikan di kelas. Nah, itu. Ya. Terus ini juga yang paling penting sebenarnya, laboratorium virtual itu bukan sebagai bagian dari laboratorium real. Jadi bukan sebagai yang utama. Tetapi laboratorium virtual ini sebisa mungkin hanya sebagai pelengkap untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi bukan sebagai yang utama untuk kita lakukan sebenarnya kalau untuk menurut saya, tetapi sebagai pelengkap apa yang bisa kita memperbaiki dari kelemahan-kelemahan yang tidak kita peroleh dari lab asli yang kita miliki di masing-masing sekolah, ya. Karena bagaimanapun ketika siswa aktif sendiri melakukan percobaan, aktif sendiri melakukan pengumpulan data, pengolahan data, di situ secara tidak langsung juga sebenarnya motoriknya, kecerdasan emosionalnya, kerjasamanya akan terlihat di situ, ya.
ya lebih terlihat. Bukan berarti di laboratorium virtual tidak terlihat, tetapi di situ sangat jauh lebih terlihat. Jadi ini untuk membantu kita untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada lab konvensional yang sudah kita miliki di sekolah-sekolah. Baik misalnya kelemahan contoh misalnya keterbatasan alat misalnya, atau misalnya keterbatasan waktu, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan di laboratorium konvensional yang seperti biasanya kita lakukan. Nah, itu. Kenapa ini penting sebenarnya? Kita perlu tahu apa-apa itu laboratorium virtual karena ini menyangkut tentang konsen dari mata pelajaran yang kita ajarkan, khususnya IPA dengan sains. Bahwa kita tahu bahwa pembelajaran IPA itu merupakan yang pertama itu tentang pengumpulan pengetahuan atau body of knowledge. Ya. Yang kedua, bagaimana cara atau jalan berpikir, way of thinking. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan penyelidikan atau way of investigation. Jadi ini hal-hal atau biasa kita sebut keterampilan proses ya, keterampilan proses yang mesti kita lakukan, mesti terlihat dan mesti tumbuh dalam proses asesmen nanti yang kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke lab virtual. Apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari lab virtual? Sini saya sudah punya beberapa referensi untuk rekan-rekan teman-teman guru. Yang pertama ada OLabs. Nah, ini juga OLabs ini salah satu lab virtual yang menurut saya juga bagus karena dilengkapi dengan video, simulasi, bahkan sudah ada latihannya, bahkan sudah tersedia latihannya. Ini sangat bagus. Nanti kita lihat sama-sama, mungkin kita akan lihat bagaimana langsung cara prakteknya atau apa-apa saja yang perlu kita ketahui dalam lab virtual OLabs ini. Yang kedua ada PET Colorado ya, Edu. Nah, ini saya yakin untuk guru-guru IPA baik mungkin di SD ya, di SD juga, SMP hingga SMA ini sudah tidak asing dengan PET Colorado. Ini biasanya yang dimanfaatkan oleh teman-teman guru-guru IPA. Dan yang ketiga ada yang bisa kita manfaatkan itu yang punya pemerintah, itu rumah belajar ya, punya pemerintah. Nanti kita lihat satu persatu juga. Dan yang terakhir ini yang biasanya saya gunakan juga itu Fastcast, www.fastcast.cs.id. Nah, ini yang biasa saya gunakan ketika saya coba menampilkan beberapa simulator-simulator untuk mempertegas atau memperdalam konsep yang ingin saya sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi ini beberapa referensi yang teman-teman bisa gunakan dalam proses pembelajaran untuk memanfaatkan lab virtual. Mungkin Pak Makmum lebih bagusnya mungkin kalau kita lihat satu persatu ya, bagaimana simulasinya. Bagaimana Ya. Pak Makmum? Silakan Pak Heril. Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Heril kok tampilan presentasinya memang kecil ya? Bapak presentasinya pakai laptop? Pakai laptop, ya. Kalau kayak gini, Sir, bagaimana? Ya, kenapa nggak gitu dari tadi? Oh iya, oke, maaf ya. Baik, coba kita lihat satu-satu ya. Sekedar informasi saja Bapak Ibu untuk presensi untuk webinar hari ini. Saya akan share nanti di akhir setelah kita melaksanakan diskusi supaya Bapak Ibu bisa mengkategorikan Bapak Ibu sebagai peserta yang berpartisipasi pada kategori apa. Karena ada 4 kategori, yaitu hadir dan menyimak. Kedua, kategori hadir dan aktif bertanya.
Ketiga, kategori hadir, menyimak dan aktif berdiskusi. Dan yang keempat, hadir, menyimak, aktif bertanya dan aktif berdiskusi. Ya, bagaimana Pak Makmum, sudah muncul? Sudah. Sudah muncul, oke. Baik, jadi untuk mengakses untuk live virtual yang pertama tadi, OLabs, jadi sangat mudah, silakan Bapak Ibu membuka Google Chrome-nya, terus ketikkan saja OLabs ya, seperti ini. Kalau kita enter, nah itu akan muncul tampilan seperti ini. Klik saja yang paling atas, OLabs, ya, seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari virtual lab yang pertama yang bisa kita manfaatkan, yaitu OLabs ya. Jadi di sini pilihannya ada banyak sekali ya Bapak Ibu, ada fisika ya, ada kimia, biologi, matematika, bahasa, sains, khususnya mungkin untuk guru-guru SD ya, guru-guru IPA, komputer ya, VR dan kemasyarakatan. Jadi seperti ini tampilan awal dari OLabs. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakses, alangkah baiknya untuk Bapak Ibu guru untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, silakan registrasi terlebih dahulu. Jadi bisa pilih, misalnya kalau kita sebagai guru bisa kita pilih guru di sini, kita klik. Ya. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk guru. Nah, jadi di sini ada keterangan sedikit bahwa ini meniru sistem bimbingan belajar yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen kapan saja dan di mana saja. Nah, itu hebatnya menggunakan laboratorium virtual ya. Jadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan bisa dilakukan juga secara mandiri. Nah, seperti ini. Terus untuk mendaftar, silakan Bapak Ibu klik yang paling bawah ini, klik di sini untuk mendaftar. Seperti ini. Ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mendaftarnya itu secara kelompok, misalnya untuk sekelompok siswa, untuk satu kelas misalnya, silahkan unduh file Excel yang ada di sini. Ya, ini untuk mendaftarkan, misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan seluruh siswanya di dalam satu kelas, silakan unduh ini. Kalau misalnya mau mendaftar juga khusus untuk seluruh guru-guru IPA-nya, silakan diunduh file Excel yang ada di sini. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma ingin mendaftar secara individu, mendaftar sendiri, jadi silakan klik di sini saja. Ya, paling bawah klik di sini untuk mendaftar. Ini pendaftaran secara individu. Coba kita klik. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu tinggal isikan saja emailnya apa ya. Terus silakan isi semua identitas yang ada di sini ya. Terus yang paling penting sebenarnya gunakan email aktif. Terus setelah diisi silakan klik daftar. Dan daftar hari ini setelahnya langsung bisa digunakan, sudah langsung bisa login. Ya, sesimpel itu cara pendaftarannya. Ya. Nah, untuk registrasi seperti itu mungkin ya. Coba kita kembali. Ya. Karena kebetulan untuk saya pribadi saya sudah registrasi, saya coba login dulu ya Bapak Ibu, gabung sini. Jadi cara loginnya itu sangat mudah. Kalau kita sudah mendaftar, silakan masukkan emailnya yang sudah kita buat seperti ini, baru masukkan kata sandinya. Bapak maaf, ini ya. Bahasa saya kok enggak muncul bahasa Indonesia, di mana merubahnya Pak ya? Oh iya. Pertanyaan bagus. Jadi Bapak Ibu pakai apa Bu? Google Chrome atau Mozilla? Saya pakai Chrome. Oh ya, kalau pakai Chrome itu di Chrome itu misalnya kayak gini. Saya buka tab baru ya. Jadi silakan Bapak Ibu, memang sebenarnya aslinya ini berbahasa Inggris Bapak Ibu ya. Tetapi supaya memudahkan, silakan mungkin masuk ke menu setting ya, atau setelan di sini.
Nah, setelan seperti ini ya, setelan baru pilih bahasa Bapak Ibu. Klik bahasa. Nah, terus di sini kalau misalnya di situ dalam bahasa Inggris silakan ditambahkan bahasa ya. Caranya klik seperti ini, tambahkan bahasa, baru cari untuk bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, tambahkan bahasa Indonesia baru klik ini, kasih tanda checklist yang ini Bapak Ibu. Nah, fungsinya ini apa? Jadi setiap Bapak Ibu membuka web dalam bahasa Inggris itu akan secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi seperti itu untuk memudahkan kita. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kembali. Ya. Saya lanjut ya kalau begitu. Ya, jadi ini mungkin setelan dasar ya kalau mau lebih memudahkan supaya setiap web berbahasa Inggris yang kita buka secara otomatis akan terubah dalam bahasa Indonesia. Nah, saya lanjutkan mungkin ya, saya ambil contoh dulu. Ini saya sudah login Bapak Ibu. Misalnya saya ambil ini fisika ya. Nah, fisika seperti ini ya. Ini ada banyak sekali percobaan fisika mulai dari kelas 12 ya, bisa dilihat hukum Ohm ya, tentang lensa, prisma dan sebagainya. Kelas 11 di sini ada mikrometer, sekrup, jangka sorong dan sebagainya. Kelas 10 ada banyak sekali percobaan. Kelas 9 ya. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan di kelas ya. Saya ambil contoh dulu ya, misalnya saya ambil yang kelas 9 ini eksperimen Bell-Jar misalnya. Kita cukup diklik saja gambarnya. Ya, seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi bagusnya untuk virtual lab ini karena di sini sangat lengkap, mulai dari teori bagaimana cara kerja, ada animasinya juga, ada simulasi dan ada feedbacknya. Jadi ada kayak tes setelah melakukan simulasi. Nah, jadi misalnya kayak teorinya ini sudah ada tujuannya, apa itu teorinya, bahkan teori ini bisa kita copy ya untuk kita masukkan ke dalam modul ajar yang misalnya kalau kita mau membuat modul ajar atau lembar kerja peserta didik, tinggal kita copy ini ya. Misalnya seperti apa itu suara, kurang lebih seperti ini alat dan bahan yang digunakan. Jadi ini adalah alat dan bahan Bell-Jar ya, seperti ini. Nah, ini cara kerjanya bisa dilihat ya. Ini tinggal kita copy paste nanti di LKPD yang kita buat untuk kita bagikan kepada peserta didik. Dan nah, bagusnya juga sudah disediakan tabel pengamatan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi bagaimana membuat tabel-tabel untuk diisi oleh peserta didik nanti, jadi sudah ada. Ya, jadi misalnya di sini tabelnya ada tekanan udara mulai dari 1 atm, 0,8, 0,6, terus ada intensitas suaranya sangat tinggi, rendah, sampai tidak ada suara. Ya, jadi ini silakan di-copy saja dan dibuatkan dalam lembar kerja peserta didik. Nah, terus untuk bagian animasi. Nah, ini animasi ini berupa video bagaimana sih cara menjalankan virtual lab-nya. Nah, di sini akan disampaikan secara detail bagaimana teorinya juga, konsepnya ya. Kalau Bapak Ibu masih kurang paham tentang bagaimana simulasinya. Nah, oke. Terus untuk bagian simulatornya ini, saya kira ini yang bagian yang paling penting. Nah, karena inilah apa ceritanya, eksperimen yang akan kita lakukan. Ya, seperti ini. Coba saya perbesar ya. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini tampilan eksperimen Bell-Jar yang akan kita coba tampilkan kepada peserta didik. Nah, di sini sudah ada petunjuknya mungkin. Ya. Langkah yang pertama, klik tombol hidupkan. Ya, ini nyalakan. Coba kita lakukan sama-sama ya. Nyalakan seperti ini. Nah, itu
bisa didengar mungkin Bapak Ibu, jadi menghasilkan suara. Ya, ternyata belajar ini ketika kita hidupkan ternyata menghasilkan suara. Nah, terus di sini kalau saya klik ini, nah itu akan kelihatan bagaimana sih bentuk gelombang suara. Jadi ini sangat sangat membantu kita bagaimana menjelaskan seperti apa sih perilaku dari gelombang bunyi itu. Ya, karena gelombang bunyi tidak bisa kita lihat, maka salah satu cara atau hal yang bisa kita lakukan dengan menampilkan simulasi seperti ini. Bahwa ternyata gelombang bunyi itu bentuk gelombangnya bukan seperti bukit lembah yang biasa kita lihat seperti gelombang laut, tetapi dia lebih kepada seperti ini, rapat, ada yang rapat dan ada yang regang. Ya, makanya kalau Bapak Ibu dari jurusan fisika ataupun IPA tahu bahwa gelombang bunyi itu termasuk gelombang longitudinal, ya, karena arah rambatan dan rapatannya itu searah, ya seperti itu. Nah, coba kalau saya kurangi tekanannya, Pak Eril, kalau yang gelombang-gelombang itu ternyata yang selama ini kita lihat itu kok bisa sih orang membayangkan sampai ada gelombang-gelombang gitu. Oh ya, contohnya gelombang apa Pak Makmum? Kan biasa kita dengar kalau kayak jangan untuk ilustrasi kalau kita nonton podcast itu kan biasanya dia kayak berbentuk gelombang naik gunung gitu. Itu Iya. itu salah ya selama ini. Itu benar. Jadi tidak salah Pak Makmum. Jadi gelombang itu ada banyak jenisnya. Ada yang berbentuk gunung. Kalau misalnya kayak tali saya getarkan, itu kan berbentuk seperti bukit, lembah. Itu juga termasuk jenis gelombang. Ya. Tapi lebih spesifik itu termasuk gelombang transversal. Ya, gelombang transversal itu bentuknya seperti itu Pak Om. Jadi dia bentuknya seperti bukit, lembah. Contohnya kayak gelombang tali, ombak yang ada di laut kalau kita lihat dia kayak menggulung-gulung itu. Nah, itu juga seperti bukit, lembah. Nah, khusus untuk gelombang bunyi, kalau kita lihat, jadi dia bentuk gelombangnya dia memang spesial. Makanya ini termasuk jenis gelombang yang lain. Dia kayak rapat, regang, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini kalau tekanannya saya perkecil misalnya. Nah, ternyata suaranya semakin lama semakin menghilang. Nah, seperti itu. Bahkan kita lihat bentuk-bentuk gelombangnya itu semakin sedikit juga. Nah, dari sini kan sudah lahir konsep yang bisa kita sampaikan kepada siswa bahwa ternyata intensitas tekanan udara itu mempengaruhi intensitas suara. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi sudah kita dapatkan konsep baru dari laboratorium virtual yang kita tampilkan ke peserta tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau contoh sederhana saja Pak Herel, kalau misalnya untuk di SD untuk mengajarkan kayak gravitasi, itu ada nggak di sini, OLab sini? Ada Pak, ya. Jadi tinggal disesuaikan mungkin. Jadi tinggal dilihat kira-kira yang mana yang cocok dengan materi dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Nah, sedikit juga mungkin tadi ini apabila sudah selesai, di sini ada bagian lisan. Nah, ini bisa sebagai feedback ya, menjadi pertanyaan untuk peserta didik nanti. Misalnya apa itu gelombang suara, bisa langsung dijawab. Apa satuan dari intensitas bunyi, kecepatan suara, dan sebagainya. Ataupun lebih bagus lagi mungkin, ini bisa kita copy terus kita masukkan ke Google Form. Ya, seperti itu. Itu mungkin contoh untuk simulasi lab virtual yang pertama. Ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai OpLabs, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu boleh bertanya di tengah-tengah ini ya. Bapak, saya bertanya, Bapak. Ya, silakan. Untuk OLabs ini apakah bisa menggunakan HP, Pak? Karena kan kalau kita mau pakai di kelas itu pakainya HP aja gitu. Bisa, jawabannya bisa. Nah, jadi ini bisa kita gunakan juga di HP. Oke, bisa. Ya, jadi tidak terbatas. Jadi contoh mungkin tadi pertanyaannya Pak Makmum yang mengenai guru SD mungkin ya. Di sini ada pilihannya misalnya sains. Coba kita klik ya, sains.
Nah, ini ada mulai dari kelas 6 ya. Kelas 6, kelas 8, kelas 7, SMP ini ya. Tapi saya kira tinggal disesuaikan saja ya. Apa sih materi yang cocok sama materi-materi IPA yang ada di sekolah dasar. Seperti ini. Ini apa bedanya antara sudah registrasi dan belum registrasi? Karena saya ini belum meregistrasi tapi sudah muncul contoh-contoh yang seperti Bapak berikan tadi itu. Terima Ya, kasih, Pak. betul. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Apa bedanya? Jadi sebenarnya tetap bisa dibuka walaupun tidak registrasi. Cuma beberapa kasus kemarin waktu saya belum registrasi terus saya gunakan, ternyata tidak semulus atau tidak selancar ketika saya sudah login terus mengotak-atik simulasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata ada saja misalnya tiba-tiba simulasinya tidak berjalan dengan baik. Kalau kemarin yang saya coba, tetapi alangkah baiknya mungkin kalau kita registrasi ya, supaya lebih memperjelas lagi, supaya akses full yang bisa kita dapat dari laboratorium virtual yang sudah disediakan. Karena kemarin saya coba ternyata beberapa tidak bekerja secara maksimal seperti itu. Ya, dan cara registrasinya juga tidak terlalu sulit. Bapak Ibu registrasi hari ini 10 menit setelah registrasi, tidak sampai 10 menit setelah kirim langsung sudah bisa login masuk ke lab virtualnya seperti itu. Ya, sangat mudah. Ya. Baik, saya mungkin masuk ke yang kedua. Saya akan tampilkan kembali. Ya. Ya, jadi kurang lebih sama. Kita masuk ke Google, ini lab virtual yang kedua, yang biasa juga saya gunakan, itu adalah PET simulation ya. Nah, silakan ketik saja, enter. Nah, silakan pilih yang paling atas, ya, PET Colorado Edu. Ya, jadi ini dibuat oleh Universitas Colorado. Nah, coba perhatikan ini secara otomatis akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tampilan awalnya. Ini juga ada banyak sekali, ada fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan biologi. Jadi di sini kurang lebih 1,1 miliar simulasi. Jadi sangat banyak Bapak Ibu. Saya kira di antara 4 itu inilah yang paling lengkap dan inilah yang paling sering saya gunakan di kelas karena ini yang paling lengkap. Nah, untuk ini sudah sangat bagus webnya karena tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan scroll ke bawah terus pilih dalam bahasa Indonesia. Ya, pilih dalam bahasa Indonesia, ini kita klik. Nah, seperti ini. Ini sudah tampil dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat salah satunya seperti sebelumnya, mungkin alangkah baiknya kalau kita menggunakan seperti ini ya, simulasi. Alangkah baiknya kita harus login terlebih dahulu ya. Kita harus login terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada simulasi ini ya, dari aplikasi ini berjalan dengan lancar. Walaupun sebenarnya tidak masalah untuk tidak login, khususnya untuk PET simulation. Untuk PET simulation ini Bapak Ibu boleh tidak registrasi ya. Karena saya sudah coba tanpa registrasi pun kita bisa mengakses full. Tapi alangkah baiknya kalau kita tetap masuk secara registrasi ya. Kita coba dulu, saya masuk ke akun saya. Kebetulan akun yang saya daftarkan di sini adalah akun akun belajar.id ya. sima.belajar.id ya. Masukkan passwordnya. Passwordnya apa, Sir, Pak?
Rahasia Pak. Jadi silakan. Jadi untuk teman-teman yang belum registrasi, silakan klik ini saja registrasi ya. Tetapi sekali lagi tidak wajib untuk registrasi khususnya untuk Pet Colorado ini karena akses full yang diberikan tanpa registrasi. Coba kita sign in. Nah, ini saya sudah masuk ke akun saya. Ya, jadi tidak ada bedanya sebenarnya. Ya, coba kita lihat salah satu simulasinya, misalnya fisika. Nah, ini silakan dilihat, jadi sangat lengkap. Ada biologi ya, biologi, matematika, kimia ya. Misalnya saya mau buka misalnya tentang listrik, misalnya ya. Tentang listrik. Saya kira di SD juga belajar tentang listrik ya, rangkaian listrik, percobaan listrik ya, rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Saya ambil misalnya salah satunya ini, ya ini, kita klik ini. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ada topik-topik yang diberikan. Nah, bagusnya untuk pet simulasi ini bisa kita download Bapak Ibu ya, bisa kita download. Jadi ini silakan di-download, silakan klik yang bagian sini, silakan di-download. Cuma sebelum mendownload mungkin alangkah baiknya kalau memang Bapak Ibu ingin tetap membuka dalam keadaan offline di rumah dan berbahasa Indonesia, pilih translation ini. Nah, translation baru silakan cari bahasa Indonesia. Nah, ini ada bahasa Indonesia, baru klik download. Nah, jadi bagusnya ini bisa kita buka secara offline dan sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Tersedia dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, coba kita buka simulasinya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Oh ya, saya lupa. Kita kembali dulu. Bagusnya ini kalau kita sudah registrasi dan masuk, itu misalnya kalau kita mau bagikan langsung di Google Classroom itu bisa langsung Bapak Ibu. Jadi silakan klik ini saja. Ini yang ketiga, gambar kayak gambar orang, silakan klik. Pak Heril, ini Pak Terson Uli angkat tangan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Oh ya, silakan langsung Pak. Ya, silakan Pak Terson. Nah, ini apa namanya? Ini langsung ke Google Classroom-nya ya. Jadi silakan di kelas mana kita mau kirim ya, seperti itu. Bisa langsung dibagikan. Itu keunggulannya. Ya, silakan Pak. Mungkin masih ter-unmute, Pak. Silakan kalau ada yang mau halo, ditanyakan. selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, halo Bapak. Ya, halo Pak. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak. Halo. Halo Pak, siang. Silakan Pak. Halo. Silakan ya, Pak. Ya, terdengar suaranya. Iya Pak. Halo, selamat siang. Iya Pak, halo Pak Terson. Halo. Ya, saya mau minta link untuk melakukan pendaftaran lab virtualnya Bapak. Saya mau minta bagikan share linknya Bapak untuk melakukan pendaftaran Bapak. Halo? alamat webnya ya Pak ya? Oh ya, alamat link Pak saya untuk yang OLABS. OLABS tadi, OLABS sama PET. Saya mau minta linknya untuk dibagikan untuk. Oh ya, boleh. Ya, halo. Ya, ini kayaknya. Selamat siang. Ya, saya Pak, ya. Sudah akan dikirimkan oleh Pak Heril di kolom chat ya Pak. Ya, halo. Nah, ini.
Ini untuk OLEPS. Sudah ada saya Halo. kirim di Google Classroom. Iya, Pak. Iya Pak, sudah dikirim ke kolom chat Pak. Boleh dilanjut Iya, iya. Pak Hairil. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih ini salah satu contoh dalam virtual lab untuk Ya, PEP untuk melakukan simulasi. pendaftarannya Bapak. Iya. Oh iya Pak, nanti kami di website Karena kami juga itu nanti karena akan saya ada dikirimkan semen- materinya. Iya, Jadi Pak Hairil nanti akan bagikan materi yang bisa Bapak akses di website Ya, komunitas nanti kami saya Pak. akan kirim saya punya nomor WA supaya nanti saya akan kirim Bapak. Oh iya Pak, boleh Pak. Ya. Iya, oke. Terima kasih Bapak. ya, terima kasih. Boleh Terima kasih. Ya. Lanjut Oke, Pak Hairil, silakan. saya lanjutkan. Mungkin jadi ini contoh salah satu tampilan untuk virtual lab PET simulasi. Jadi kita bisa merangkai sendiri ya seperti ini. Jadi misalnya saya butuh satu baterai ya. Kalau misalnya di pembelajaran SD mungkin ada namanya rangkaian tertutup, rangkaian terbuka ya untuk rangkaian listrik. Saya masukkan kabel seperti ini. Ya, terus saya kasih bola lampu misalnya. Ya, kasih kabel lagi seperti ini. Ya, tambahkan lagi kabelnya dan saya ambil saklar. Ya. Terus kita tarik kabel lagi, terus kita hubungkan ke salah satunya. Nah, coba kita tutup saklarnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini rangkaian tertutup. Ya, jadi ternyata rangkaian nanti bola lampu bisa menyala kalau rangkaiannya tertutup. Nah, ini konsep yang bisa kita sampaikan juga ke anak-anak peserta didik kita di SD. Begitu juga ketika saklarnya saya buka, nah, maka tidak ada arus listrik yang mengalir mengakibatkan bola lampu tidak menyala. Dan penting juga misalnya kalau seperti ini ya, kalau kita salah sambung seperti ini ya, kalau kita nyalakan, nah terjadi kebakaran ya, terjadi kebakaran. Jadi bisa juga disampaikan ke siswa bahwa korsleting listrik itu bisa saja terjadi juga seperti ini misalnya apabila sambungannya tidak sesuai. Ya, kita buka terus kita rapikan sambungannya. Kita buka, jadi kita sambungkan ke masing-masing kutub seperti ini, terus kita tutup. Nah, kembali bisa seperti itu. Dan ini sudah dilengkapi berbagai alat, misalnya ada voltmeter, ada ampermeter dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini contoh salah satu PET simulasi. Jadi kurang lebih ada 1,5 miliar simulasi yang tersedia di PET Colorado Edu ini. Nah, itu mungkin untuk PET Colorado. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk simulasi yang kedua ini. Itu tadi sederhana sekali ya Pak Hairil. Saya rasa meskipun tidak harus di sekolah, bahkan kita pun kayaknya pun bisa menggunakan PET ketika kita ingin membuat sebuah instalasi listrik di dalam rumah ya. Iya, sangat bisa. Bahkan sedikit bocoran untuk Bapak Ibu, karena ini saya lakukan kemarin di kelas 3 yang menggunakan simulasi ini. Ketika saya memberikan soal cerita, ini cerita sedikit yang saya lagi di kelas. Saya memberikan soal cerita tentang rangkaian listrik, misalnya sebuah resistor dengan hambatan sekian dihubungkan dengan baterai sekian, berapakah arus yang mengalir? Ternyata anak-anak itu dia tidak bisa hitung ya, tapi dia buka simulasinya seperti tadi misalnya, ya dibuka simulasinya seperti ini. Baru dia coba rangkai seperti dengan soal cerita yang saya berikan. Ya, dia rangkai seperti soal cerita yang saya berikan tadi. Dia rangkai semua seperti ini. Nah, nanti itu akan bisa terlihat juga nilai-nilainya. Ya. Dan anak-anak bisa jawab, bilang Pak, jawabannya segini. Nah, jadi misalnya seperti ini, ya tadi. Jadi bisa kita tampilkan nilai-nilainya. Silakan klik saja ini. Nah, silakan klik seperti ini. Terus kalau misalnya kita mau lihat arus yang mengalir misalnya, kita putus dulu ini, kita tambahkan saja alat ukurnya namanya ampermeter. Nah, seperti ini, tambahkan, terus kita tutup. Oh maaf, salah ya, salah sambung.
Ya. Ntar Terbakar. kalau terbakar itu salah sambung. Kita ambil kabel, sambungkan ke sini nih. Ini. Nah, tutup. Nah, jadi dari soal cerita yang saya berikan di kelas, lihat itu arusnya mengalir itu Pak 0,9 ampere. Saya tanya cara kerjanya di mana? Ini Pak dari simulasi saya dapat. Nah, seperti itu. Jadi ada saja kreativitas yang kelihatan di siswa seperti itu ya. Sangat menarik. Jadi dari soal cerita yang biasa kita kerjakan di papan tulis itu, ternyata siswa bisa selesaikan dengan cara simulasi jawabannya, dia temukan sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini mungkin tuh contoh yang pertama. Ada yang mau ditanyakan untuk simulasi yang kedua? Lab virtual yang kedua? Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk lab virtual yang kedua yang telah dipresentasikan, yaitu tentang PET. Yang pertama OLAPS dan yang kedua PET ini. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ataupun menanyakan di kolom komentar. Ya. Boleh dilanjut Pak Yaril? Ya, saya masuk ke lab virtual yang ketiga, itu rumah belajar. Jadi caranya sama, kurang lebih kita masuk ke Google. Ya, silakan buka Chrome, terus masuk ke Google. Ya, ketikkan saja rumah belajar. Ya, seperti biasanya. Silakan ketik rumah belajar. Ya, pilih yang paling atas. Pak Ariel, saya izin ke kamar Jadi kecil sebentar. sama seperti lab virtual yang lainnya, Bapak Ibu juga bisa login. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id, bisa langsung gunakan akun tersebut untuk masuk ke rumah belajar atau belajar kemendikbud.go.id. Nah, untuk mengakses ini, silahkan masuk ke ini laboratorium Maya. Nah, ini silahkan masuk. Kita klik. Ya, laboratorium Maya. Nah, ini juga pemerintah ya, khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyediakan kepada kita juga beberapa laboratorium Maya yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, misalnya untuk ini contohnya ada proses fotosintesis. Ya. Kita lihat salah satu simulasinya. Ada juga misalnya jaringan otot. Ya, coba kita lihat salah satunya ini fotosintesis, seperti apa simulasinya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi sangat menarik ya. Bagaimanakah proses fotosintesis itu terjadi? Nah, di sini juga ada sedikit penjelasannya ya. Jadi fotosintesis itu terjadi karena ada ini ya, bantuan sinar matahari. Jadi kita lihat di sini. Nah, bagaimana pergerakan dari nitrogen yang ada dalam tanah, air, terus berkumpul di daun, adanya sinar matahari juga sehingga terjadi proses fotosintesis. Nah, ini bisa kita atur suhunya juga ya. Kita atur suhunya dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sudah disediakan laboratorium virtual Maya, tinggal Bapak Ibu mungkin membuat sebuah LKPD atau biasa kita sebut sebagai lembar kerja peserta didik. Jadi bisa kita berkreasi di situ, kita bisa mengatur dan mengarahkan siswa apa yang kita capai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan kelas. Nah, itu. Ini untuk yang ketiga. Ya, seperti ini. Cuma kelemahannya untuk rumah belajar yang ini punya pemerintah itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang dimiliki oleh PET simulasi. Jadi kalau saya pribadi di antara yang tiga itu yang paling sering saya gunakan itu adalah PET simulasi, baru OLAPS,
baru yang terakhir rumah belajar. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat mungkin satu lagi Pak Makmum, satu lagi live virtual yang mau saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sini. Siapa? Yang terakhir itu, nah ini mungkin ya. Bentar. Ya, nah ini akhir-akhir ini juga ini yang sering saya gunakan juga ya, ketika ingin menampilkan atau menyisipkan beberapa penekanan dari materi-materi yang saya sampaikan. Jadi ini pascat.cs ya. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ini hukum pertama, perhatikan ada sebuah bus yang melaju. Silakan. Bagaimana apa yang terjadi kalau tiba-tiba saya hentikan? Silakan dilihat. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, kita coba ulang dulu. Kita nyalakan kembali, silakan ya. Bisa dilihat di sini ada seorang penumpang yang tidak bergerak awalnya ya, karena bus bergerak dengan kecepatan tetap. Ketika bus tiba-tiba berhenti, lihat. Nah, maka orang itu akan cenderung terdorong ke depan ya. Ini sangat sesuai dengan hukum pertama Newton, bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak. Begitu juga benda yang diam akan cenderung untuk diam apabila tidak ada pengaruh gaya dari luar. Nah, kini kita berikan pengaruh gaya dari luar, kita hentikan busnya secara tiba-tiba. Nah, sini sudah terlihat lagi bagaimana konsep hukum Newton itu terjadi. Nah, ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Jadi di luar sana masih banyak sebenarnya simulasi yang bertebaran, tinggal Bapak Ibu silakan mencari, dan paling penting sebenarnya keywordnya gunakan dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, keempat simulasi ini yang biasa saya gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, itu mungkin itu saja dari saya Pak Makmum. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Hairil, saya masih ingat kayaknya kita pernah diskusi di sekolah tentang salah satu lab virtual. But I don't know, I forgot the name. That you remember it? Ya. Apa namanya, Sir? Apa namanya, Pak? Lab virtual. Saya lupa namanya. Ya, yang biasa dipakai juga sama Ibu Shirley kalau mengajar. Oh, saya lupa apa namanya ya. Ya, ada. Saya ingat. Kayaknya. Dan Bapak juga yang sarankan ke saya untuk menggunakan ya, itu. Betul. Ya, jadi saya sendiri juga yang sarankan. Cuma saya lupa juga ya. Biasanya itu sebenarnya saya cari di Google, Pak Mau. Misalnya saya mau cari tentang simulator, misalnya hukum Pascal, misalnya saya tinggal klikkan keywordnya dalam bahasa Inggris, terus nanti muncul simulasinya. Nah, itu yang biasanya saya simpan. Cuma saya lupa juga, saya lihat dulu ya Pak Makmum. Saya lagi proses mengingat-ingat kembali juga karena saya kan guru biologi. Saya pernah pakai itu ketika saya ingin mengajarkan tentang ekologi, bagaimana tentang ekosistem. Cuma saya juga lupa nama. Ya, betul. Saya ingat ya, saya pernah punya satu lab virtual juga lagi yang pernah saya bagikan ke teman-teman. Cuma saya juga lupa alamat webnya itu Pak Maum, karena sudah jarang saya gunakan. Ya. Ya, itu terakhir. Nanti kalau saya ingat, saya akan bagikan juga ke teman-teman dan rekan-rekan guru. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita masih ada 30 menit mungkin atau kurang ataupun lebih dari itu kita akan gunakan untuk sesi diskusi. Jadi yang ingin bertanya terkait pemanfaatan laboratorium virtual boleh mengangkat tangan atau raise hand atau juga bisa menyampaikan di kolom komentar.
Dari Bapak ini di kolom komentar saya lihat ada Pak Juan Tamrin. Assalamualaikum, maaf Pak kalau bisa semua link yang sudah ditampilkan tadi di-share Pak. Oh iya, kalau untuk materi Bapak Ibu, mengingat ternyata saya juga baru sadar, ternyata saya buat form itu saya lupa menyantumkan email. Jadi Bapak Ibu untuk link absen ataupun Bapak Ibu nanti ingin mengambil materi ataupun sertifikat, Bapak Ibu save website ini saja. Jadi silakan Nah, jadi di website ini sudah ada untuk webinar ini mulai dari isi absen, mengambil daftar hadir, melihat materi, atau menonton siaran ulang dari webinar kita kali ini. Jadi nanti mungkin Pak Heril bisa bantu ditulis linknya di PPT-nya Bapak, supaya Bapak Ibu di sini bisa mengakses materinya bersama dengan linknya. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand, ataupun yang Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita terkait bagaimana menggunakan virtual lab dan ingin berbagi kepada kita semua, boleh silakan. Oke, ada Ibu Rika Septina. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya mau nanya lagi untuk yang pascak itu ya, pascak itu di mana tempat mencarinya ya, search-nya di mana ya Pak? Kok saya tidak menemukan di bagian search-nya itu kalau kita mau cari praktek apa gitu loh Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, itu tadi pertanyaan Ibu Rika. Mungkin bisa interaktif saja langsung dijawab Pak Heril. Oh ya baik, Pak Makmum. Coba saya tampilkan mungkin dulu ya yang di bagian yang terakhir ini ya Bu ya. Coba saya. Ya. Ya, ini ya. Lihatnya di sini, ini juga sepertinya untuk Pascat ini apa namanya ya? Dia lebih ke khusus untuk pembelajaran fisika mungkin ya. Saya lihat di sini simulasinya ini lebih kepada pembelajaran fisika, jadi tidak banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi ini kayaknya untuk khusus materi fisika ya. Karena saya lihat di sini tidak ada misalnya biologi, tidak ada kimia, ya, cuma ada fisika dengan matematika, ya seperti itu. Itu mungkin tidak tersedia untuk mata pelajaran yang lain sepertinya. Ibu Rika Septiana, seperti itu, ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya Pascat ini saya cuma cari di Google ya. Jadi saya masukkan keyword misalnya Pascal Law misalnya ya, hukum Pascal Law simulator ya. Saya masukkan ternyata muncul seperti ini. Jadi khusus untuk fisika. Nah, ini kebetulan saya save di web saya. Ini juga penting sebenarnya untuk Bapak Ibu kalau misalnya lagi mencari seperti ini, ya silakan klik yang bagian bookmark yang ini ya, bentuk bintang seperti ini, diklik. Kalau misalnya sudah menemukan sebuah simulasi yang bagus dan mau dibuka kembali, silakan klik ini yang bagian bintang seperti ini. Ya, diklik terus pilih. Boleh dicontohkan Sir Heril bagaimana Pak Heril bagaimana caranya mencari kalau misalnya janganlah materi, kalau materi yang Ibu misalnya ingin cari Bu
Ya, Bu Rika? misalnya tidak ada di lab virtual yang tadi ya. Jadi keywordnya masukkan di Google itu dalam bahasa Inggris. Misalnya contoh Pak Makmuya misalnya Pascal Law Simulation ya, misalnya ini. Lalu indah hidup aku. Ya, seperti ini. Java Ya, Lab. nah, Java Lab. Ya, ini muncul, silakan dilihat. Misalnya kita buka ini Java Lab. Ini lengkap juga Pak Hairil. Oh ya, ini yang pernah saya pakai. Ya. Pak Ini Makmu yang yang saya sarankan ya, ke betul. Ibu Kia juga. Kita sarankan ke saya juga untuk pakai ini. Ya, nah ini contohnya salah satunya juga Java Lab. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu masukkan saja keywordnya dalam bahasa Inggris. Ya, masukkan keywordnya dalam bahasa Inggris karena kalau dalam bahasa Indonesia itu kita akan dipantul kemana-mana. Ya, seperti Ya, jadi betul. ini Dipantul ke contohnya artikel-artikel. ke artikel betul. Jadi dalam bahasa Inggris. Contohnya kayak ini hukum Pascal saya sudah dapat. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya orangnya saya tambah. Nah, seperti ini. Orangnya saya kasih hilang, terus mobilnya rasionya saya ubah ya seperti ini sesuai dengan hukum Pascal. Kita tambah orangnya. Belum turun, tambah lagi. Nah, naik. Jadi ini terlihat bahwa tekanan yang diberikan orang ini akan diteruskan ke segala arah. Ya, mengakibatkan mobil bisa terangkatnya. Ini yang mungkin aplikasi yang biasa kita lihat pada dongkrak hidrolik ketika Bapak Ibu mau melihat proses pencucian mobil. Ya, seperti ini konsepnya kira-kira. Jadi tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah. Ya, ini mungkin bisa jadi referensi juga Bapak Ibu ya. Java Lab. Ya, saya baru ingat Pak Makmum, ternyata ini juga yang saya juga ingat. Ya. Coba Pak Hairil coba buka biologi. Oh ya. Lalu ada biologi ya, coba. Ya. Turun. Ini lagi. Ini test cross untuk mendapatkan pure brand yang saya pernah pakai, kemudian golongan darah. Oh, yang ini dan dasar Java Lab ini lumayan bagus juga untuk digunakan dalam simulasi pembelajaran. Ya, dan yang paling penting juga sebenarnya untuk Java Lab ini bisa di-download Pak Makmum. Ya. Iya. Ini bisa kita download ini dan bisa kita perbesar seperti ini kalau kita mau tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Ya, seperti ini ya. Ini mungkin ya. Cuma saya kurang paham ini Pak Makmum bagaimana ini maksudnya ya. Ya, nanti ini biasanya kalau konvensional itu pakai kancing-kancing Pak, tapi kalau di sini dia menggantikan kancing menjadi bulatan-bulatan secara simulasi. Ya. Simulasi online. Jadi seperti itu mungkin Ibu Rika Septina ya. Jadi begitu contoh mungkin kalau Ibu mau mencari lab virtual yang barangkali belum ditemukan di lab virtual yang sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi masukkan keywordnya saja dalam bahasa Inggris. Itu mungkin Pak Makmum. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin bertanya terkait pemanfaatan laboratorium virtual ini? Atau apakah materinya sudah jelas tersampaikan? Atau ada yang ingin berbagi terkait pengalamannya menggunakan laboratorium virtual dalam proses pembelajaran? Kalau Ibu Rika sudah pernah menggunakan lab virtual atau belum pernah sama sekali, Bu? Saya sudah Pak, cuman yang saya gunakan itu baru pet saja sama rumah belajar. Ya, kalau pet itu dari saya zaman SMA itu sudah biasanya guru-guru sudah pakai. Iya, kebetulan anak-anak di sekolahan saya memang senangnya pakai HP. Jadi ketika mereka membuat dengan pet itu mereka merasa senang. Katanya refleksi dari mereka itu mengatakan serasa main game gitu. Karena saya memang tidak
tidak mengharuskan hasilnya harus seperti ini gitu. Misalnya pada materi tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup gitu ya untuk listrik. Jadi saya tidak mengharuskan siswa itu bentuk rangkaiannya seperti ini gitu, tidak. Tapi mereka membuat sendiri hasil dari kreativitas mereka, rangkaiannya seperti apa gitu. Jadi setiap kelompok itu hasil bentuk rangkaiannya itu akan berbeda-beda. Dan mereka itu merasa senang dengan seperti itu. Ya, berarti sangat terbantu ya dengan laboratorium virtual. Sebenarnya Kemdikbud tadi sudah yang disampaikan Pak Eril sudah ada juga laboratorium Maya, cuma itu saja mungkin masih tahap proses pengembangan oleh apa lagi namanya ya para duta-duta belajar sehingga masih terbatas. Tetapi untuk beberapa materi itu sudah ada dan menurut saya sudah cukup bagus. Dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi atau ingin berbagi cerita? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini terkait dengan mengingat ini webinar pertama dari komunitas kami, jadi masih sangat masih sangat terbatas apa yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Kami mohon maaf atas. Oh, ada Pak Juan Tamrin. Angkat tangan. Resen, silakan Pak. Pak Juan. Ya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Pak dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh iya. Ya. Jadi, sama Ji Pak. Oh, Makassar ini kah? Oh, karena batas saya masih jalan. Cuma ini maaf ini masukan saja ini, tapi bisa juga diterima. Mungkin baiknya Pak webinar itu dilaksanakan karena kita kalau di Sulawesi Selatan itu teman-teman itu lagi punya waktu semuanya itu di jam-jam 8 malam mungkin begitu. Nah, supaya peserta-pesertanya itu juga ya mereka juga bisa sesuaikan karena mungkin baru kali ini juga saya masuk di webinar di hari Minggu ini karena saya juga sering ikut di webinar di PMM setiap malam dan saya lihat memang pesertanya luar biasa Pak. Kalau di jam 8 malam itu usia kita belum bisa tidur ya, supaya teman-teman juga ini luar biasa sekali Pak ini yang pemaparan tadi ditampilkan Pak Hairi ya, saya salut sekali Pak ini karena baru kali ini saya lihat pemaparan juga terkait dengan materi yang langsung dibawakan teman-teman karena di webinar yang selama ini saya lihat Pak itu hanya pemaparan PMM saja tentang persiapan penggerak ya, baru kali ini saya lihat ini tentang aplikasi-aplikasi atau link-link yang memang seharusnya digunakan teman-teman pada saat di proses pembelajaran. Saya kira ini bagus sekali Pak ini kita apalagi kita lakukan saat mungkin namun Pak kalau saya mungkin ketepatan waktunya mungkin teman-teman kita di Indonesia Timur mungkin baik mungkin di jam-jam 8 malam gitu Pak. Saya kira mungkin itu Pak, makasih banyak ya, luar biasa Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak Pak Juan Tamrin atas sarannya. Sebenarnya saya sudah mencoba mengikuti beberapa webinar ya yang di PMM dan memang ternyata antusias dari teman-teman guru yang bergabung ketika webinar dilaksanakan di siang hari ataupun sore hari dengan malam hari itu berbeda. Yang saya lihat ada beberapa webinar kalau dilaksanakan siang atau sore pesertanya memang hanya segini-segini. Kalau saya lihat kalau malam itu wah luar biasa banyak sekali. Hanya saja yang kemarin sempat saya pertimbangkan bahwa malam itu saya juga ada kesibukan lain Pak. Jadi saya memang sudah schedulekan malam saya itu saya biasakan untuk kerja-kerja di bagian karena saya kebetulan juga pegang jabatan di sekolah sebagai wakasek kurikulum. Jadi agak sedikit banyak juga kerjaan, jadi saya itu salah satu pertimbangan saya adakan webinarnya siang hari Pak, seperti itu. But I don't know, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin nanti insya Allah kalau misalnya sudah agak senggang,
mungkin kami akan laksanakan webinarnya di malam hari. Untuk saat ini mungkin dari komunitas kami akan rencanakan untuk webinar kami dilaksanakan setiap jam 1 waktu Indonesia Tengah, tiap hari Minggu dan Rabu, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang ingin mungkin ikut webinar selanjutnya, materinya terkait implementasi differentiated science learning atau pembelajaran dengan model sains diferensiasi pada pembelajaran IPA atau sains di SMP atau SMA. Terkait dengan sertifikat absensi, Bapak Ibu silakan akses saja, kalau bisa di save link yang saya kirim yang s.id/trendy, karena di Google Form saya lupa untuk menautkan email daftar yang bisa ibu-ibu input emailnya. Jadi untuk semua daftar hadir ataupun link dari sertifikatnya Bapak Ibu bisa akses di website komunitas kami. Boleh closing statement dari Bapak pemateri, Pak Hairil. Ya, terima kasih Pak Makmum. Ya. Mungkin closing statement dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Makmum yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi pengalaman bagaimana tentang cara-cara tentang penggunaan virtual lab ya yang biasa saya gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi sekali lagi mungkin virtual lab ini adalah salah satu sarana yang bisa kita gunakan untuk lebih mempermudah dan menekankan konsep yang akan kita ajarkan di dalam kelas ya. Sekali lagi bagaimanapun juga kalau untuk saya pribadi virtual lab ini sebagai pendukung untuk lab yang sesungguhnya yang kita miliki di sekolah. Jadi kembali lagi manfaatkan lab yang ada di sekolah, tapi jika memang ada kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita atasi di lab konvensional yang biasa kita lakukan, maka solusi yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah dengan ini memanfaatkan virtual lab. Ya, mari kita sama-sama belajar, dan saya mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan itu saja mungkin Pak Makmum. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau dalam penyampaian saya kurang maksimal. Baik, terima kasih juga Pak Hairil dan juga teman-teman rekan-rekan pendidik yang telah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, mohon di-save websitenya supaya Bapak Ibu bisa mengambil sertifikatnya, dan juga semoga apa yang disampaikan Pak Hairil ini bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu, karena ketika implementasi kurikulum merdeka didukung dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang sangat efektif, inovatif, saya yakin pendidikan di Indonesia juga akan maju dan berkembang. Saya tutup hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.